Seorang pemuda tengah membaringkan tubuhnya di sebuah kontrakan yang sederhana. Dengan rambut yang sedikit berantakan dan semua kacamata tebal yang masih bertengger di wajahnya. Setelah merasa lelahnya mulai berkurang, dia pun langsung pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan tubuhnya. Setelah 15 menit pintu kamar mandi pun terbuka kembali. Dan keluarlah seorang pemuda tampan dengan postur tubuh yang sangat kekar dan roti sobek yang menghiasi tubuhnya. Kulit putih, hidung mancung, dan mata yang tajam. Ya, dia adalah orang yang sama dengan orang yang memakai kacamata tebal yang tadi tengah berbaring di tempat tidur. Arya Azizkia Saputra itulah namanya. Seorang anak dari pengusaha ternama dan orang tuanya adalah orang yang paling berpengaruh di negara ini. Arya adalah anak pertama dari pasangan Ananda Delon Saputra dan Putri Azizkia Azahra. Arya memiliki seorang adik kembar yang bernama Diandini Azizkia Saputri dan Diandra Azizkia Saputra. Meski terlahir dengan kesempurnaan yang luar biasa, tidak membuat Arya sombong maupun bersikap pamer akan apa yang dia punya. Justru Arya malah memilih jauh dari orang tuanya. Karena Arya ingin dia hidup mandiri. Arya tidak ingin jika hidupnya selalu bergantung pada orang tuanya. Walau Arya tidak sombong, tapi Arya memiliki sifat yang dingin, acuh, dan tidak terlalu memperdulikan lingkungan sekitarnya. Dia pun tidak pernah menanggapi tentang omongan orang tentangnya. TR. Halo, ucap Arya pada orang yang menelponnya. Halo sayang. Bagaimana, apakah kamu sudah mendapat tempat tinggal sekarang? Tanya seorang wanita dari seberang telepon yang tak lain adalah Azahra sang mama. Iya mah. Arya sudah mendapat tempat tinggal yang baru. Mama tidak usah cemas, jawab Arya. Baiklah sayang. Oh ya, bagaimana dengan sekolahmu? Apa kamu sudah mendapat universitas yang kamu mau? Tanya kembali Azahra pada Arya. Sudah. Dan besok aku sudah mulai belajar di sana, jawab Arya. Baiklah. Kalau begitu mama tutup teleponnya ya. Bye-bye sayang, ucap Azahra. Bye mah. Salam buat papa, Dini, dan Andra, ucap Arya yang kemudian langsung mematikan sambungan teleponnya. Garis bawah. Keesokan harinya di Universitas A. Salah satu universitas ternama di negara ini. Dan para pelajarnya pun kebanyakan dari kalangan atas. Arya pun memasuki universitas dengan menggunakan sepeda motornya. Dan saat Arya menuju area parkir, banyak orang-orang yang melihat dan meremehkan Arya. Hei lihat, sepertinya kita kedatangan murid baru dari kalangan bawah nih, ucap salah satu pelajar wanita yang tengah berkumpul dengan temannya itu. Sepertinya begitu. Dan lihat saja penampilannya. Sangat kampungan dan cupu, saut seorang wanita yang tengah berkerumun itu. Arya yang mendengar itu pun tak peduli. Karena Arya merasa dengan penampilannya yang seperti ini, Arya merasa jauh lebih nyaman. Karena Arya sendiri sudah merasa bosan dan sangat malas dikejar-kejar wanita seperti mereka. Jika Arya berpenampilan seperti dulu saat Arya masih SMA dan sekolah di Paris, bahkan wanita-wanita yang sebelumnya mengejar-ngejar Arya sendiri jauh lebih cantik dan seksi jika dibandingkan dengan mereka. Arya benar-benar menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak? Rambut Arya yang disisir sangat rapi seperti anak SD. Dengan kacamata tebal yang bertengger di wajahnya. Baju dan celana yang kebesaran. Dan itu mengundang gelak tawa para pelajar lainnya. Namun cibiran dan cacian mereka tidak satu pun yang digubris oleh Arya. Arya terus saja berjalan dengan santainya. Sampai saat di persimpangan koridor seseorang menabrak Arya hingga Arya pun terjatuh bersama dengan orang yang menabraknya. Bruk, seorang wanita cantik, kini tengah berada di atas tubuh Arya. Dan mata Arya pun bertemu dengan mata indah wanita itu. Maaf. Aku gak sengaja, ucap wanita itu yang langsung bangkit dari atas tubuh Arya. Oh, gak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati. Biar gak terulang lagi, jawab Arya dengan wajah datarnya. Iya, kamu pelajar baru ya? Tanya wanita itu yang hanya diangguki oleh Arya. Kenalin, namaku Tasya. Sambung wanita itu yang mengulurkan tangannya dan mengajak berkenalan pada Arya. Arya, balas Arya yang menyambut uluran tangan Tasya. Baiklah. Semoga lancar di hari pertamamu Arya. Aku pergi dulu ya. Dah. Ucap Tasya yang kemudian pergi meninggalkan Arya. Arya pun menatap punggung wanita itu sampai tak terlihat lagi. Wanita yang sangat imut. Lumayan juga, batin Arya.
Seorang gadis terus berlarian di sepanjang koridor sampai-sampai di atas sengaja menabrak seseorang. Dan akhirnya mereka pun terjatuh bersamaan. Siapa dia? Sepertinya aku baru melihat dia. Batin gadis itu yang bernama Tasya Wirawan. Gadis cantik dan manis. Dengan mata yang indah. Hidung mancung. Bibir tipis. Kulit putih. Tinggi dan bentuk badannya yang seperti model. Karena terburu-buru Tasya pun langsung pergi setelah meminta maaf dan berkenalan dengan pria yang bernama Arya itu. Tasya berlari sampai parkiran dan langsung menaiki mobilnya dan langsung pergi meninggalkan kampus. Setelah 30 menit Tasya pun sampai di depan rumah yang cukup besar. Tasya pun langsung berlari memasuki rumah itu yang memang kediamannya. "Papa!" teriak Tasya saat memasuki rumahnya dan melihat pria parubaya yang tengah duduk di ruang tamu. Dengan senyum yang terus merekah di wajah cantiknya. "Tasya, kamu sudah pulang. Kesini sayang, papa sangat merindukanmu," ucap Ardi Wirawan. Tasya pun langsung berlari dan memeluk Ardi. Papahnya yang sudah lama ia rindukan. Karena pekerjaannya yang membuat Ardi sering pergi keluar kota dalam waktu yang cukup lama. "Bagaimana kuliah kamu, Tasya?" tanya Ardi. "Ya seperti biasa. Sangat lancar," jawab Tasya. "Bahkan karena sangat lancarnya sampai-sampai aku merasa bosan, Pah," sambung Tasya. "Haha, kamu ini ada-ada saja," jawab Ardi. Tasya dan Ardi pun terus berbincang-bincang di ruang tamu dengan sangat bahagianya. Tasya bercerita tentang masalah kampus dan hubungannya dengan Yohan Sanjaya. Pria yang memang sudah dijodohkan dengan Tasya sejak mereka kecil. Papa sudah pulang," ucap seorang wanita parubaya yang langsung mendekat dan bertanya pada Ardi. "Papa kenapa tidak kasih tahu Mama dulu sih kalau Papa mau pulang hari ini?" sambung Ratna, istri dari Ardi yang kemudian langsung duduk di samping Ardi. Begitupun dengan Jessica, adik Tasya yang baru saja pulang bersama Ratna. "Gak apa-apa, Mah." "Oh ya, kamu dari mana?" tanya Ardi. "Itu tadi Mama abis antar Jessica belanja, Pah," jawab Ratna. Jawab Ardi yang disertai anggukan kepalanya. "Papa bagaimana kabarnya?" tanya Jessica. "Seperti yang kamu lihat sekarang. Papa baik-baik saja," jawab Ardi dengan wajah datarnya. "Pah, boleh gak?" "Oh ya Tasya sayang, Papa bawa oleh-oleh buat kamu," ucap Ardi yang memotong ucapan Jessica. "Benarkah itu, Pah?" tanya Tasya memastikan. Dan hanya diangguki oleh Ardi. Tasya pun kembali memeluk Ardi dan Ardi pun membalas pelukan Tasya. Kenapa sih Papa selalu saja lebih sayang dan perhatian pada Tasya? Jelas-jelas aku ada di sini tapi Papa tidak menganggap aku ada. Bahkan Papa tidak pernah peduli padaku." Batin Jessica yang iri karena Ardi lebih perhatian dan lebih sayang pada Tasya. "Pah, Mah, Jessica mau ke kamar dulu. Masih ada banyak tugas yang belum aku kerjain," ucap Jessica yang langsung pergi ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Jessica langsung melempar tas dan belanjaannya ke atas tempat tidur sedangkan Jessica berdiri di depan kaca riasnya. "Kenapa sih Papa lebih sayang sama Tasya? Bahkan Papa menjodohkan Kak Yohan dengan Tasya. Sedangkan jelas-jelas Papa tahu kalau aku menyukai Kak Yohan," ucap Jessica yang merasa semuanya tidak adil bagi dia. Sebuah mobil baru saja masuk ke dalam pekarangan rumah Ardi. Jessica yang mendengar itu pun langsung melihat dari jendela kamarnya yang berada di lantai atas. Jessica melihat seorang pria tampan yang keluar dari mobil itu. Yang kemudian langsung dipeluk oleh Tasya yang baru saja keluar dari rumah. "Kak Yohan, harusnya yang peluk kamu sekarang itu aku, bukan Tasya. Bagaimanapun caranya aku akan memisahkan kalian. Dan Kak Yohan akan jadi milikku," ucap Jessica yang langsung menutup jendela kamarnya. Sedangkan di bawah, tepatnya di ruang tamu, Ardi tengah berbincang dengan Yohan, anak dari seorang pengusaha kaya teman Ardi sendiri. "Bagaimana kabarmu Yohan?" tanya Ardi. "Baik Om. Om sendiri bagaimana?" tanya Yohan. "Baik," jawab Ardi. "Oh ya, bagaimana hubungan kamu dan Tasya?" sambung Ardi. "Seperti yang Om lihat sendiri kita baik-baik saja," jawab Yohan. "Bagus kalau begitu. Dengan begitu semoga saja hubungan kalian akan langgeng. Dan sampai akhirnya kalian menikah nanti," ucap Ardi. "Semoga saja begitu Om," jawab Yohan yang terus tersenyum. "Oh ya, sebentar lagi adalah ulang tahun kamu kan Tasya? Apa kamu sudah punya rencana untuk merayakannya?" tanya Ratna. "Ada sih. Tapi aku ikut Papa sama Mama aja.
Mau dibikinin pesta atau gaknya? Jawab Tasya. Baiklah kalau begitu. Papa akan bikinin pesta ulang tahun kamu sekalian dengan acara pertunangan kalian, ucap Ardi. Bagaimana? Apa kamu setuju Tasya? Yohan. Sambung Ardi yang diangguki oleh Tasya dan Yohan.